Selamat pagi Pak Jonter dan juga teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya beserta dengan anggota kelompok saya akan mempresentasikan jurnal ilmiah yang telah kami buat dengan judul Analisis User Interface Situs Berbasis E-Learning Universitas Pelita Harapan dengan metode 8 Golden Rules. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Gabriel Florencia. Saya Brian Nathanael. Halo, nama saya Vincent Zedi. Perkenalkan, nama saya Vicky Sukamto. Nama saya Richard Gabriel Susanto. Perkenalkan, nama saya Monica. Halo, nama saya Alberto. Universitas Pelita Harapan memiliki situs daring yang bernama Learn-UPH-Edu. Situs ini bertujuan mempermudah kegiatan belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa. Ketika menggunakan situs ini, user interface atau desain tampilan situs memiliki dampak besar terhadap pengalaman user dalam menggunakan situs. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari user interface situs Universitas Pelita Harapan atau Learn-UPH-Edu, kami menganalisis user interface Learn-UPH-Edu menggunakan 8 Golden Rules of Interface Design oleh Snyderman. Situs Learn-UPH-Edu dapat dikatakan baik jika dapat memenuhi 8 kriteria dari 8 Golden Rules of User Interface Design oleh Snyderman. Metode penelitian yang kami gunakan adalah studi kasus dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis yang kami peroleh, situs Learn-UPH-Edu sudah memenuhi 8 kriteria dari 8 Golden Rules of User Interface Design oleh Snyderman dan sudah sangat baik dalam mendukung pembelajaran secara daring di Universitas Pelita Harapan. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Teknologi berkembang pesat setiap tahunnya. Hal ini tentu berdampak bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi ini menunjang berbagai kegiatan manusia di kehidupan sehari-hari, seperti dalam kegiatan pembelajaran contohnya. Penggunaan situs berbasis e-learning merupakan salah satu contohnya. E-learning merupakan peralatan teknologi komputer yang digunakan untuk meningkatkan proses belajar dan mengajar serta sarana penyampaian informasi atau solusi untuk meningkatkan pengetahuan. Manfaat dari penggunaan e-learning, menurut Prastojo dalam tulisan Rahman Hakim, ada 4, yaitu mendapatkan pengalaman belajar secara pribadi, lalu mengurangi biaya, lalu mudah dicapai, serta meningkatkan rasa bertanggung jawab. Universitas Pelita Harapan menjadi salah satu universitas yang telah menerapkan model pembelajaran dengan menggunakan situs berbasis e-learning, yaitu situs learn.uph.edu. Situs ini berfungsi untuk mendukung pembelajaran dan komunikasi antar mahasiswa dan dosen. Sebagai contohnya, situs ini dapat digunakan oleh mahasiswa untuk sebagai tempat pengumpulan tugas, dan dosen dapat meletakkan materi-materi perkuliahan di dalam situs tersebut agar mahasiswa dapat melihatnya. Agar proses pembelajaran yang dilakukan secara daring menggunakan situs berbasis e-learning ini dapat berjalan dengan baik, penting untuk mengetahui apakah situs tersebut dapat dipahami dan digunakan dengan baik. Hal ini dapat diketahui melalui analisis terhadap user interface situs. User interface adalah tampilan dari suatu situs atau software yang menjadi perantara antara pengguna dan juga sistem. Tampilan ini menyangkut segi desain, layout, warna, dan tulisan. User interface ini penting untuk didesain karena memudahkan pengguna aplikasi atau situs dalam memahami informasi serta mudah dalam menggunakan aplikasi atau situs tersebut. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur baik atau tidaknya suatu user interface adalah dengan menganalisis menggunakan teori 8 Golden Rules of Interface yang dikemukakan oleh Snyderman. User interface ini dikatakan baik jika memenuhi ke-8 aturan dalam 8 Golden Rules of Interface Design, yaitu straightforward consistency, seek universal usability, offer informative feedback, design dialogues to it closer, prevent errors, permit easy reversal of actions, keep user in control, dan reduce short-term memory load. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya, rumusan masalah dari tulisan ini adalah bagaimana evaluasi dari hasil analisis user interface situs dan uph.edu khususnya terhadap teori Golden Rules of User Interface ini yang dikemukakan oleh Snyderman. Fokus dari tulisan ini adalah menganalisis desain user interface situs dan uph.edu
Sehingga pengembang dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan situs, sehingga dapat dilakukan pengembangan situs yang lebih baik lagi. 8 aturan emas tentang desain user interface yang dikemukakan oleh Ben Shneiderman antara lain yang pertama adalah strive for consistency. Yang dimaksud dari strive for consistency adalah konsistensi dari user interface baik dari segi layout, penggunaan warna, jenis tulisan, terminologi, maupun urutan tindakan dari aplikasi atau situs. Hal ini bertujuan agar user dapat lebih mudah dan nyaman dalam mengakses aplikasi atau situs tersebut. Yang kedua adalah Seek Universal Usability. Yang dimaksud dari Seek Universal Usability adalah aplikasi atau situs harus dapat digunakan oleh user yang berpengalaman maupun user baru yang belum pernah menggunakan aplikasi atau situs tersebut. Hal ini berhubungan dengan peningkatan performa aplikasi atau situs sehingga dapat lebih efektif dan efisien digunakan oleh user, sekaligus mempermudah user baru dalam memahami serta menggunakan aplikasi atau situs tersebut. Selanjutnya, aturan yang ketiga adalah Offer Informative Feedback. Jadi dalam membuat user interface diperlukan adanya feedback atau umpan balik yang jelas, informatif, dan juga relevan sebagai informasi atau respon terhadap hal yang dilakukan user terhadap situs atau aplikasi. Hal ini bertujuan agar user dapat mengetahui perintah yang diajukan kepada situs atau aplikasi telah atau sedang diproses. Aturan yang keempat adalah Design Dialogues to Yield Closure. Yang dimaksud dari aturan ini adalah dalam membuat user interface diperlukan adanya dialog course atau suatu pernyataan sebagai informasi kepada user terkait tahapan proses yang dilakukan oleh user. Hal ini bertujuan agar user dapat mengetahui apakah masih terdapat tahapan selanjutnya atau proses selanjutnya setelah user melakukan suatu proses. Nomor 5, yaitu prevent error, meminimalisir kesalahan yang dibuat oleh user saat mengakses situs atau aplikasi. Yang dimaksud dengan ini adalah kita membuat website menjadi sesimpel mungkin sehingga user tidak membuat kesalahan-kesalahan kecil ataupun kesalahan besar, sehingga minimalisir kesalahan yang akan dibuat oleh user. Yaitu nomor 6, permit easy reversal of action, memungkinkan aksi yang dilakukan user dapat diunduh atau dibatalkan. Seperti saat kita ingin membatalkan file yang akan kita submit di dalam website, ataupun menekan tombol back saat kita membuka suatu website setelah kita mengakses suatu informasi. Lalu untuk nomor 7, keep user in control, memberikan kebebasan dalam mengontrol dan mengendalikan sistem. Yang dimaksud dengan hal ini adalah kita memberikan kebebasan user untuk mengontrol website atau aplikasi tersebut. Contohnya, user dapat mengecek informasi dari website atau informasi hal-hal lain seperti kontak ataupun dapat login dan hal sebagainya. Lalu nomor 8, reduce short-term memory load, membuat situs atau website tanpa membadi ingatin user. Yang dimaksud dengan hal ini adalah kita membuat aplikasi sesimpel mungkin sehingga user tidak kesulitan dalam menggunakan aplikasi, dan itu hanya memerlukan sedikit ingatan yang dibutuhkan user untuk mengingat apa yang perlu kita lakukan saat mengakses website. Metode yang digunakan ada dua, yaitu metode penelitian studi kasus dan studi kepustakaan. Dikutip dari Semiawan dalam tulisan Nento tahun 2019, halaman 9, studi kasus merupakan bentuk dari metode penelitian kualitatif yang mendalami suatu kasus tertentu dengan melibatkan berbagai pengumpulan sumber informasi. Sedangkan studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan informasi dari sumber-sumber yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sumber-sumber relevan yang digunakan dalam penulisan ini antara lain buku mengenai designing the user interface, serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan e-learning, Golden Rules, dan analisis user interface. Sumber-sumber yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan ini akan menjadi acuan dalam mengevaluasi hasil analisis user interface learn.uph.edu yang dihasilkan dari studi kasus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan hasil dari analisis user interface situs learn.uph.edu berdasarkan aturan 8 Golden Rules of Interface Design yang dikemukakan oleh Ben Shneiderman. Yang pertama, berdasarkan aturan Strive for Consistency. Berdasarkan hasil analisis kami, situs learn.uph.edu ini telah memenuhi aturan Strive for Consistency. Hal ini dapat dilihat dari tampilan setiap halaman situs yang sangat konsisten, baik itu dari segi layout dan juga penggunaan kombinasi warna. Dapat dilihat pada setiap halamannya, situs learn.uph.edu menggunakan kombinasi warna yang sama, yaitu antara kombinasi warna biru tua, putih, dan juga biru muda.
Selain itu, dapat dilihat juga dari layout situs yang selalu konsisten, yaitu dari penempatan menu yang selalu berada di kanan atas dan juga di sebelah kiri atas. Konsistensi dalam penggunaan jenis, ukuran, dan warna teks situs juga dapat dilihat dari ukuran setiap teks judul yang lebih besar dan ditebalkan, sedangkan untuk teks penjelasan cenderung lebih kecil dan tidak ditebalkan. Yang kedua, berdasarkan aturan SIG Universal Usability. Situs juga telah menerapkan aturan ini dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penggunaan shortcut pada situs. Yang pertama, terdapat pada halaman login. Pada halaman login terdapat shortcut OpenID Connect yang dapat mempermudah user dalam melakukan login ke dalam situs tanpa harus memasukkan username dan password kembali. User hanya perlu menekan tombol ini dan user dapat langsung menuju ke halaman situs. Selanjutnya, pada halaman dashboard, terdapat shortcut pada bagian kanan halaman yang menunjukkan assignment apa saja yang user miliki pada saat ini maupun beberapa hari ke depannya. Selain dapat mempermudah user dalam mengetahui jika ada assignment baru atau assignment yang belum dikumpul, shortcut tersebut dapat mempermudah user dalam mengakses detail assignment tanpa harus mengecek satu persatu pada setiap tab course-nya. Dengan adanya shortcut ini, user hanya perlu menekan tombol Go to Activity untuk menuju ke halaman pengumpulan tugas. Selanjutnya, berdasarkan aturan Offer Informative Feedback. Berdasarkan hasil analisis kami, situs telah menerapkan aturan ini dengan baik, namun masih terdapat beberapa bagian yang perlu ditingkatkan. Pada situs learn.uph.edu ini, setelah mahasiswa mengumpulkan satu tugas, maka akan muncul feedback berupa notifikasi pada bagian notifikasi ini yang menunjukkan bahwa assignment tersebut telah berhasil dikumpulkan. Selain itu, pada halaman pengumpulan tugas, juga akan muncul feedback berupa tulisan yang berlatar warnakan hijau untuk menandakan tugas yang sudah terkumpulkan, atau tulisan yang berwarna merah jika tugas terlambat dikumpulkan. Namun, jika user melakukan penghapusan tugas yang sudah dikumpulkan dalam halaman kumpulan tugas, tampilan feedback yang menampilkan tulisan tugas sudah terkumpul tetap tidak berubah. Sehingga walaupun tugas sudah terhapus, sistem tetap memberi informasi kalau tugas sudah terkumpulkan dan notifikasi data tugas pada halaman dashboard juga tidak akan muncul kembali. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kekeliruan bagi mahasiswa. Yang keempat, berdasarkan aturan desain Dialogues to Yield Closure. Aturan ini sebenarnya dapat digolongkan ke dalam bagian informative feedback. Jadi pada situs learn.uph.edu ini, untuk aturan desain Dialogues to Yield Closure, sama seperti aturan informative feedback, yaitu dapat dilihat dari adanya notifikasi yang menunjukkan proses pengumpulan tugas sudah selesai dan tugas yang dikumpulkan sudah benar-benar terkumpulkan. Lalu untuk aturan ekosistem nomor 5, yaitu aturan prevent errors, yang dimaksud adalah meminimalisir kesalahan yang dibuat oleh user saat mengakses situs atau aplikasi. Yang maksud dengan ini adalah kita akan membuat website menjadi sesimpel mungkin sehingga mudah diakses oleh user dan tidak mengalami kesalahan yang berulang ataupun terus-menerus. Tapi tidak hanya itu. Contoh lainnya adalah saat kita mengakses website seperti akan memberikan ID dan password, jika user mengalami kesalahan, maka website akan memberitahu kesalahan apa yang dia perbuat. Sebenarnya seperti ini. Website akan memberikan respon dan kesalahan apa yang diperbuat dan apa yang sebaiknya dilakukan. Lalu aturan ekosistem nomor 6, yaitu permit easy reversal of action. Aturan ini dimaksud adalah dengan user dapat mengunduh atau membatalkan jika user melakukan kesalahan saat melakukan aksi atau mengakses website. Contohnya adalah seperti ini. Saat user akan melakukan aksi, jika user salah memasukkan file, maka user dapat membatalkan file tersebut dengan melakukan cancel. Hal ini adalah yang disebut sebagai permit easy reversal of action atau membatalkan aksi yang telah dilakukan atau mengunduh hal yang telah dilakukan oleh user. Lalu untuk nomor 7, yaitu keep user in control. Aturan ini adalah dimaksud dengan memberikan user kebebasan dalam mengontrol dan mengendalikan sistem. Contohnya ada seperti ini. User dapat dengan mudah mengakses berbagai materi yang telah disediakan oleh website. Dan user dapat membuka materi apa yang ingin dia lihat dan informasi yang terdapat di dalamnya. Hal ini adalah dimaksud dengan keep user in control dengan memberikan kebebasan melalui website sehingga user
dapat mengakses website sesuka hati. Lalu untuk reduce short-term memory load, aturan ini adalah user tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan fitur-fitur yang ada, atau membuat website menjadi simple sehingga user tidak kesulitan atau tidak mengingat banyak apa yang perlu dilakukan atau diakses saat menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh website. Contohnya seperti ini. Di sini kita dapat lihat bahwa website menyediakan fitur dengan sederhana dan dapat dimengerti dengan sekali lihat. Ada berbagai folder dengan topik dan dapat dimudah dengan diingat dan dimengerti. Juga mudah diakses, serta dapat memberikan informasi yang cukup untuk kita pahami, sehingga kita tidak kesulitan saat mengakses website ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, penelitian ini mendapat beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dimaksud adalah 1. Situs learnuph.edu sudah sangat baik dalam mendukung pembelajaran secara daring di Universitas Pelita Harapan. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis situs yang telah memenuhi kriteria Egg Golden Rules Slenderman. Yang kedua, berdasarkan analisis situs dengan metode Egg Golden Rules, user interface situs learnuph.edu telah memenuhi ke-8 aturan yang dikemukakan Slenderman tentang cara mendesain suatu user interface yang baik, yaitu aspek strive for consistency, seek universal usability, offer informative feedback, design dialog to yield closure, brave error, frame it easy reversal of action, keep user in control, and reduce short-term memory load. Walaupun demikian, terdapat beberapa hal dalam situs yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, seperti pada bagian error handling. Ketika login, sebaiknya diperjelas tetap kesalahan penginputan data, baik itu di bagian username ataupun password user. Selain itu, pada bagian feedback, pada pengumpulan tugas, sebaiknya jika tugas yang sudah dikumpulkan dihapus atau dibatalkan pengumpulannya. Feedback atau notifikasi yang terdapat pada halaman pengumpulan tugas berubah kembali ke tampilan ketika tugas belum terkumpulkan. Hal ini agar tidak membuat kekeliruan pada mahasiswa. Yang ketiga, sebagai saran mungkin dapat ditambahkan fitur seperti pemilihan jenis bahasa yang dapat digunakan oleh pengguna agar pengguna dapat lebih nyaman dalam memahami pengguna situs. Demikianlah presentasi tentang jurnal ilmiah kami. Sekian dan terima kasih.